Bapak jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah dalam kajian rutin ya di hari Ahad ini. Seperti biasa kita melanjutkan kajian dari kitab hadis Arba'in ya. Kita sekarang bertemu kembali masuk membahas hadis yang kelima. Insyaallah nggak kerasa nanti tiba-tiba selesai gitu ya. Insyaallah. Jadi hadis-hadis Arba'in ini memuat pokok-pokok pemahaman Islam. Jadi kalau kita menguasai isinya ya, makna-makna yang terkandung di dalamnya, insyaallah kita sudah menguasai pemahaman pokok dalam Islam. Sehingga dengan pemahaman pokok itu kita bisa membentengi diri kita ya dari kesesatan, dari kekeliruan. Sehingga kita benar di dalam menjalankan agama Islam ini. Nah, di hadis kelima ini membahas tentang bid'ah ya, tentang bahaya bid'ah. Di mana syarat dari terimanya agama ataupun amalan ya seorang muslim, tentu setelah iman ya, setelah dia memiliki iman itu ada dua ya. Yang pertama niatnya harus ikhlas, yang kedua caranya harus sesuai syariat. Jadi niat saja nggak cukup ya. Jadi kalau orang ibadah kan niat saya baik, niat saya ibadah, tidak cukup niat, tapi juga harus caranya benar sesuai dengan syariat ya. Begitu juga bukan hanya cara ya, tata caranya udah sesuai syariat, sudah benar ya, tetapi niatnya tidak ikhlas ya, tidak karena Allah ya, ada riya misalnya ya, atau untuk tujuan duniawi, itu juga sama tidak diterima. Nah, kalau kita lihat di hadis-hadis yang dituangkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in ini, tentang niat, tentang ikhlas itu sudah dibahas di hadis pertama. Jadi hadis pertama sudah membahas tentang syarat ya diterimanya amal. Yang pertama itu niat, masalah niat, hadis yang pertama. Nah, di hadis yang kelima ini ya menyebutkan syarat yang kedua, yaitu agar tata caranya harus berdasarkan syariat. Nah, kalau orang kemudian menyalahi dari segi niat itu tadi bisa terjatuh kepada riya gitu ya, atau bahkan kalau dia beribadah tapi untuk selain Allah bisa terjatuh kepada kemusyrikan. Nah, kalau menyalahi dari segi tata cara ya, nah ini yang disebut dengan bid'ah ya, ini yang disebut dengan bid'ah. Nah, kita bacakan dulu hadisnya ya. Di sini ada dua redaksi ya, dua matan hadis, tapi kandungannya sama ya, yaitu an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin ya, ibunya orang-orang beriman, ini istri Nabi. Jadi istri Nabi itu digelari dengan ibu orang-orang beriman ya. Sehingga kan setelah ditinggal oleh Rasulullah itu tidak boleh dinikahi oleh yang lain, karena dia mereka posisinya seperti ibu bagi kita. Ummi Abdillah ya, ibunya Abdillah. Nah, sebetulnya Aisyah itu tidak punya anak, tapi beliau ingin disebut dengan nama ya, kunyah, di Ummu Abdillah ya, karena Abdillah itu nama yang paling bagus ya, paling bagus itu Abdullah, Abdurrahman gitu kan.
Selain juga Abdullah ini adalah keponakannya Aisyah, jadi bukan anak Aisyah, itu anak dari Asma ya binti Abu Bakar, saudaranya Aisyah. Jadi dia ingin dinisbatkan gitu ya kepada anak, dipanggil Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha kalau dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hada, siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami. Ya, dalam urusan kami ya maksudnya adalah agama. Ya, bukan dalam hal dunia. Jadi kata fi amrina ini dalam agama, dalam urusan kami. Adapun dalam urusan dunia itu enggak termasuk bid'ah. Jadi nanti kita akan memahami apa sih sebenarnya hakikat bid'ah itu. Ya, jangan sampai disalahpahami. Ya kan? Kadang-kadang orang ketika tidak mengetahui dengan benar gitu hakikat bid'ah ini, malah kemudian disambung-sambungkan dengan hal duniawi. Ya, seperti mic ini yang kita pakai di zaman Nabi kan nggak ada, belum ada mic. Lalu sekarang kita pakai mic, apakah bid'ah? Ya, gitu. Pakai karpet misalnya di masjid, kan Nabi dulu nggak pakai karpet kayak gini. Ya, lantainya kan kerikil ya, kerikil, batu-batu kerikil. Jadi apakah ini termasuk bid'ah? Tidak, karena ini urusan duniawi. Kalau urusan duniawi itu kata fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Gitu. Jadi bid'ah ini hanya dalam perkara-perkara agama, bukan dalam masalah dunia. Jadi fi amrina, dalam urusan kami, malaisa minhu, yang tidak ada dasarnya darinya, ya fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya, wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam satu riwayat dalam riwayat Muslim, kalau yang tadi itu Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih. Nah, dalam riwayat Muslim disebut man amila amalan, siapa yang melakukan satu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami. Ya, amruna ini bisa dia dengan perintah, bisa juga hukum, tidak ada hukumnya dari kami. Ya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah, kata ahdasa ya, mengada-adakan, ya, inilah yang disebut dengan bid'ah. Ya, sebagaimana dalam hadis lain ya, itu di Sahih Muslim, ini hadis yang terkenal, bahkan sering dibaca oleh khatib ya, ketika hamdalah kan suka dilanjutkan ya dengan membaca hadis ini atau redaksi ini, ya, yaitu fa inna khairal hadis ya kitabullah wa khairul haji ya, atau wa khairul huda, itu ada dua redaksi ya, ada khairul haji dan khairul huda. Khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau khairul haji hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya ada dengan redaksi khairul hadis atau asdaqul hadis, perkataan yang paling baik atau perkataan yang paling benar adalah kitab Allah. Setiap yang sesat itu di neraka. Nah, jadi ini ancaman yang sangat keras ya dari Nabi SAW. Nah, oleh karena itu, karena Rasul memberikan peringatan seperti ini yang cukup keras, bahkan dengan nada yang tinggi, wajah yang mata yang memerah, ya kan, dengan kemarahan, ya, bahkan dengan ancaman neraka. Artinya kita sebagai umatnya harus berhati-hati. Jangan malah kemudian kita menyepelekan ya, atau
bahkan tidak senang gitu kalau ada yang memperingatkan tentang bid'ah itu, langsung dia yang marah. Ya, dia yang marah, padahal yang memperingatkan terhadap bid'ah ini Nabi Muhammad. Jadi ada orang-orang yang merasa alergi, seakan-akan alergi dengan istilah bid'ah. Nggak mau membahas bid'ah itu, seakan-akan tidak mau bahas bid'ah itu. Padahal ini diperingatkan oleh Nabi. Ya, oleh karena itu kita harus betul-betul ya berhati-hati, ya menjadi perhatian kita apa yang diperingatkan oleh Nabi ini, jangan sampai terjatuh kepada kebid'ahan. Ya, nah apa itu bid'ah ya? Salah satu definisi yang cukup bagus itu disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi ya rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-I'tisam ya bil kitabi wa sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena kalau kemudian orang melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, nah, maka itulah kebid'ahan. Jadi kitab yang membahas tentang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ya otomatis di dalamnya akan membahas bid'ah, karena kebalikannya gitu. Ya, jadi dengan tema ini sebetulnya banyak ya, sudah banyak juga para ulama yang menulis dalam tema berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Selain Imam Bukhari juga kan dalam Sahihnya, dalam kitab Sahihnya ada satu kitab khusus, ada satu pembahasan khusus tentang i'tisam bil kitabi wa sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Imam Asy-Syatibi menulis kitab secara khusus. Ini cukup tebal kitabnya, ya segini mungkin saya di rumah punya ya, karya Imam Asy-Syatibi. Nah, ini dikenal pembahasan yang cukup lengkap berkenaan dengan bid'ah. Ini cukup lengkap kitab ini. Nah, beliau mendefinisikan bid'ah itu adalah ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'atun. Adalah satu istilah yang dari suatu cara, tariqah fid din, di dalam agama. Ini jelas ya, dibatasi di dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Jadi nggak masuk urusan-urusan dunia. Ya, jadi fiddin mukhtara'atin, yang diada-adakan, ya tudahi syari'iyata, yang menyerupai syariat, ya menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang dimaksudkan dengan menempuh cara tersebut, jalan tersebut adalah berlebih-lebihan, melebih-lebihkan dalam beribadah kepada Allah. Jadi itu definisi ya atau pengertian dari bid'ah. Nah, cara ini ya, cara dalam agama ini bisa mencakup akidah. Jadi cara itu kan bisa mencakup akidah. Ya, akidah itu keyakinan sekaligus perkataan, pernyataan yang diada-adakan, yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Nah, maka kita bisa melihat dalam sejarahnya muncul banyak kebid'ahan dalam bid'ah akidah ini. Ya, seperti muncul Syiah. Ya, kalau dulu sering disebut dengan Rafidhah. Ya, Rafidhah Syiah, di mana mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang bid'ah, ya, yang diada-adakan, tidak sesuai dengan syariat. Apa saja misalnya kesesatan Syiah itu? Menyatakan bahwa semua sahabat itu kafir, kecuali hanya beberapa orang saja. Ya kan? Terutama sahabat-sahabat yang bahkan paling terbaik itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Mereka hanya mengagungkan Ali bin Abi Thalib saja. Ya, bahkan awalnya sampai dituhankan Ali itu.
Itu kan awal mulanya dicetuskan oleh Abdullah bin Saba, seorang keturunan Yahudi itu, ingin merusak Islam. Ya, kemudian termasuk istri-istri Nabi. Jadi bahkan jadi ibadah mereka, ya, ibadah mereka itu melaknat para sahabat. Ya, itu bahkan di dalam syahadat pun sampai dimasukkan itu. Abu Bakar, Umar dilaknat. Alhamdulillah, ya. Bahkan dalam sholat, dalam zikir. Jadi setelah sholat itu ada yang disebut dengan zikir sonamai Quraisy. Ya, jadi melaknat dua berhala Quraisy. Dua berhala Quraisy itu Abu Bakar dan Umar. Jadi sangat parah Syiah ini. Jadi kita jangan menyepelekan masalah Syiah karena mereka sudah sangat jauh sekali menyimpang. Ya, walaupun mereka ada cara gitu ya untuk berpura-pura dulu ya, taqiyah gitu. Ya, ketika mereka masih lemah, masih sedikit. Tapi kalau sudah kuat, nah, itu banyak sekali yang mereka tindas dari kaum muslimin Ahlus Sunnah, seperti di Suriah misalnya ya. Itu misalnya Syiah itu bid'ah dalam akidah. Ya, ada lagi misalnya Jahmiyah. Ya, Jahmiyah ini kelompok yang mempelajari filsafat ya dari Yunani, terpengaruh pemikiran mereka sehingga membawa hal-hal yang bid'ah ya dalam masalah akidah. Ya, salah satunya misalnya mereka menolak sifat-sifat Allah. Ya, gitu, karena pengaruh filsafat tadi itu ditolak sifat-sifat Allah, dianggap bahwa Allah itu nggak mungkin punya sifat. Ya, karena menurut mereka kalau Allah punya sifat berarti Allah banyak, karena sifat-sifat itu kan banyak, bertentangan dengan tauhid. Itu alasan mereka seakan-akan benar gitu. Gitu, padahal yang namanya sifat itu kan bukan hal yang berbeda, bukan hal yang terpisah dari zat. Zatnya satu tapi memiliki banyak sifat. Itu tidak bertentangan dengan tauhid. Ya, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ya hampir mirip dengan Jahmiyah. Ya, kemudian ada Qadariyah misalnya, yang menolak takdir ya. Ada kalau di zaman era sekarang ada liberal, pemahaman liberal. Ya, menganggap semua agama itu sama ya, semuanya benar misalnya. Ya, bebas ya di dalam memahami. Ini kebid'ahan. Ya, termasuk aliran kebatinan. Aliran kebatinan yang mencap dirinya dengan istilah tasawuf. Ya, atau tarekat misalnya. Itu kan hanya label saja. Kalau sudah sampai kepada makom hakikat misalnya, dia bisa menyatu dengan Tuhan. Ya, manunggalin kaula Gusti ya kalau dalam istilah Jawanya. Itu wihdatul wujud itu. Ya kan? Nah, itu banyak sekali penyimpangan akidah, kebid'ahan dalam akidah atas nama tasawuf. Sebetulnya di era-era awal yang disebut dengan tasawuf itu adalah orang-orang zuhud, ya, orang-orang yang mensucikan diri, gitu ya. Ada generasi tabi'in misalnya, yang mereka itu sangat konsen ya untuk pensucian jiwa, pensucian diri. Tapi tasawuf ini kemudian menjadi rusak, banyak penyimpangan. Ya, ketika dimasuki oleh filsafat. Oleh filsafat yang rusak. Nah, sayangnya di Indonesia ini justru yang diikutinya yang menyimpang-menyimpangnya. Ya, dalam hal akidah. Nah, kemudian yang kedua dalam hal ibadah. Jadi thariqah, cara ini ya yang diada-adakan ya bid'ah itu. Yang kedua berkaitan dengan ibadah atau amalan. Ya, jadi amalan ibadah seperti apa ya, melakukan ritual tertentu yang tidak ada dasarnya dalam syariat, membuat ritual-ritual ya yang dianggap sebagai ibadah
ritual itu, ya. Misalnya ritual apa ya, untuk menolak bala misalnya, ritual supaya nggak turun hujan misalnya, banyaklah ritual-ritual seperti itu yang dibuat-buat yang tidak ada dasarnya dalam syariat, ya. Nah, atau ritual itu sebenarnya ada dalam Islam, tapi dia melakukannya dengan cara sendiri yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Contohnya melaksanakan sholat tapi dengan cara yang dibuat-buat, tidak ada dasarnya, ya. Di waktu-waktu tertentu dia buat sholat sendiri, ya, dengan cara-cara sendiri yang tidak ada penjelasannya, ya, termasuk saum misalnya, ya, puasanya mutih gitu ya, puasa apa ya gitu, jadi dibuat dengan cara-cara sendiri. Nah, itu juga sama, termasuk bid'ah, ya, dalam hal ibadah, ya, atau dalam hal amalan, ya. Nah, baik amalan ini baik yang dilakukan ataupun yang ditinggalkan. Jadi kalau orang meninggalkan sesuatu yang sebenarnya itu adalah mubah, sesuatu yang halal, ya, atau bahkan sunnah, misalnya dia tinggalkan dengan tujuan sebagai ibadah, padahal tidak ada landasannya, ya, dalam syariat. Salah satu contoh kan ada 3 orang itu, ya, yang bertanya kepada istri Nabi, ya, tentang ibadah Nabi. Yang satu akan sholat setiap malam, nggak pernah tidur. Yang satu lagi akan saum sepanjang tahun gitu, ya. Yang satu lagi tidak akan menikah. Nah, dia dengan meninggalkan menikah dengan tujuan, ya, tadi untuk berlebih-lebihan dalam ibadah, yang mubalaghah fi ta'abbud, ya, yang dianggapnya sebagai syariat. Nah, ini adalah termasuk kebid'ahan, ya, dengan tujuan ibadah tadi, meninggalkan yang halal atau yang bahkan dia itu sunnah, ya. Nah, jadi itu cakupan bid'ah, ya. Jadi bid'ah itu bisa mencakup akidah, bisa mencakup ibadah, ya, amalan, ya. Nah, ada juga yang memasukkan muamalah, ya, tapi sebagian ulama, jadi ada sebagian ulama yang memasukkan muamalah juga bisa masuk wilayah bid'ah, yaitu melakukan muamalah yang dilarang, walaupun dia sebenarnya kaidahnya berbeda, ya, yang sifatnya ibadah ritual dengan muamalah, kaidahnya atau prinsipnya berbeda. Kalau yang ritual ibadah itu kan prinsipnya adalah tawakuf, ya, tidak melakukan sampai ada perintah. Makanya yang disebutkan di hadis yang kedua tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintah maka dia tertolak. Jadi nunggu perintah. Kalau dalam hal ritual ibadah, dalam hal sholat, ya, dalam hal zakat, saum dan sebagainya. Nah, adapun dalam masalah muamalah, ya, kebiasaan sehari-hari tentu tidak menunggu perintah, tapi karena itu kan adat kebiasaan manusia, ya. Nah, maka patokannya itu selama tidak ada larangan maka dia boleh. Kalau dalam hal muamalah, ya, jadi selama tidak ada larangannya, makanya kan nama muamalah atau transaksi itu semakin berkembang. Apalagi di zaman sekarang kan, ketika dengan digital gitu, ya, orang bisa membuat transaksi yang terus berkembang, yang beraneka ragam, ya, transaksi akad di antara sama manusia, muamalah, ya, padahal kan tidak ada contohnya dari Nabi. Nah, kalau ini nggak termasuk bid'ah dalam hal itu, ya. Yang kemudian tidak boleh dilakukan itu adalah yang memang jelas larangannya,
yang mengandung unsur riba misalnya, gharar dan sebagainya. Nah, ada sebagian ulama menyebut kalau melakukan muamalah yang dilarang oleh Nabi itu juga disebut bid'ah gitu. Jadi muamalah disebut bid'ah itu kalau melakukan muamalah yang dilarang. Ya. Nah, ketika orang melakukan bid'ah, otomatis amalan yang dia lakukan itu tidak sah, tidak diterima. Makanya di sini dijelaskan bahwa radun. Ya, radun di sini maknanya mardun. Radun itu kan dalam bahasa Arab bentuk masdar ya. Kalau yang mempelajari mutasrif ya, roda ya, rudu roda masdar. Tapi maknanya isim maf'ul, mardun. Tertolak, ditolak. Ya, jadi ditolak, tidak dianggap sebagai ibadah, ya otomatis tidak berpahala, bahkan menjadi dosa. Makanya diancam dengan neraka, termasuk kesesatan. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi orang menganggap ini ibadah, ini ketaatan, tapi ternyata dianggap sebagai satu dosa yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Makanya ini hati-hati beribadah, beragama, jangan hanya bermodalkan semangat, tapi perlu bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmunya agar ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat. Ya, salah satu contoh misalnya yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, salah seorang ulama besar, bahkan pemimpin ulama tabi'in di kalangan tabi'in. Sa'id bin Musayyib biasa bagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musannafnya, Ad-Darimi, Al-Baihaqi. Ya, Sa'id bin Musayyib pernah melihat seseorang mengulang-ulangi ruku atau sholat, maksudnya setelah terbitnya fajar. Ya, dia mengulang-ulangi gitu, banyak melakukan sholat ketika terbit fajar. Fanahahu, lalu Sa'id bin Musayyib ini melarangnya. Artinya kan ini suatu kebid'ahan yang tidak ada. Dia sholat tapi tidak dengan tuntunan Nabi. Apalagi sholat setelah subuh kan jelas itu dilarang. Nah, lalu dia mengatakan, faqala ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, ayu adzibunillahu ala sholat. Apakah Allah mengazabku karena sholat? Saya kan melaksanakan sholat. Masa orang sholat diazab? Masa orang melakukan zikir diazab? Kan zikir kan bagus, sholat kan bagus. Apa kata Sayyid Musa? La, walakin yu'adzibuka ala hilafi sunnah. Tapi Allah mengazabmu karena menyalahi sunnah. Ya, menyalahi sunnah yang dicontohkan, yang disyariatkan melalui Nabi Muhammad. Jadi kadang orang kan suka mengatakan begitu, kan ini baik, zikir kan baik, bagus, sholat kan bagus, kenapa dilarang? Masa orang sholat, orang ibadah disiksa oleh Allah? Nah, ini diantara jawaban yang disampaikan oleh ya seorang tabi'in, ya Sa'id bin Musayyib. Dia itu bukan karena sholat, bukan aja, tapi karena menyalahi sunnah. Dia membuat-buat, ya inilah bid'ah itu. Ya, bid'ah itu. Nah, kemudian ini jelas ya, dengan hadis ini saja kita sudah mengetahui betapa bahayanya bid'ah, karena diancam dengan neraka. Nah, ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahayanya bid'ah, ya, yaitu selain menyebabkan masuk neraka, ya, pertama, orang yang melakukan bid'ah itu bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh. Karena kan ada orang kan melakukan bid'ah itu tujuannya ingin mendekatkan diri kan kepada Allah, ya, lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah gitu. Padahal dia malah semakin jauh dari Allah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ayyub Asy-Sikhtiyani, ya, salah seorang tabi'in, mazdada sahibu bid'ah ijtihadan illa zdada minallahi bu'dan.
Semakin giat pelaku bid'ah dalam beribadah, semakin jauh pula ia dari Allah. Ya, karena bahkan pelaku bid'ah itu tidak merasa dia sedang berdosa, sedang berbuat dosa. Tidak merasa dia sedang berbuat maksiat. Dia merasanya sedang ibadah. Ya kan, dalam kebenaran, sehingga sulit orang melakukan itu kadang sulit untuk bertobat. Ya kan? Makanya obat bid'ah itu ya rajin menuntut ilmu, belajar syariat yang benar. Ya kan? Obatnya adalah ilmu. Bid'ah itu kan karena kebodohan. Ya. Nah, jadi orang sulit, bahkan lebih berpotensi bertobat orang yang berbuat dosa yang jelas-jelas ya, dia menyadari itu dosa. Ya, mencuri misalnya, ya, berzina dan yang lainnya, orang tuh merasa itu dosa, tahu gitu, sadar itu dosa, tapi dia melakukan karena dorongan hawa nafsu. Nah, ini ada potensi suatu saat dia akan sadar, akan bertobat. Tapi kalau orang yang melakukan bid'ah nggak merasa itu tuh dosa, dianggapnya benar. Nah, makanya itu yang sering saya sampaikan, bahwa setan itu ya dalam Al-Quran disebut menggoda manusia dari arah depan, dari arah belakang, kanan dan kiri. Ya, dari arah depan menghalang-halangi orang dari akhirat, dari arah belakang supaya betah di dunia, dari arah kanan menggoda dalam hal agama. Itu bid'ah dengan kebid'ahan itu. Ya, orang menyangka ya sudah benar dalam beragama, tapi ternyata disesatkan dengan bid'ah. Nah, kalau di sebelah kiri itu menggoda dengan kemaksiatan yang jelas ya, orang menyadari itu kemaksiatan. Jadi harus berhati-hati, itu yang pertama. Yang kedua, pelaku bid'ah tidak akan minum dari telaga Nabi. Nah, ini kan hadisnya ya tentang telaga ya atau haud di sebelum nanti masuk ke surga atau neraka, itu perjalanan ya keabadian di akhirat, itu salah satunya ada telaga Nabi. Nah, Rasul di situ menunggu umatnya. Ada orang berdatangan ya, jadi dianggap Rasul senang ketika ada yang datang, itu dianggap itu adalah umat beliau. Tapi ada kelompok yang Rasul menyebut itu adalah umatnya, tapi oleh malaikat Jibril ya itu dibantah bahwa itu bukan umatmu. Ya, walaupun mereka hidupnya di zaman Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad. Ya, yaitu kata malaikat Jibril, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka setelahmu. Itu mengada-adakan, merubah-rubah ajaran. Nah, merubah-rubah ajaran inilah bid'ah. Lalu kata Nabi apa? Ya, sukon liman ghayyara ba'di. Menjauhlah bagi orang yang merubah-rubah setelahku. Jadi diusir oleh Nabi, tidak bisa meminum telaga Al-Kautsar. Ya, itu sebelum masuk ke neraka kan. Jadi ketika di telaga saja tidak diberi air minum. Kemudian yang ketiga, pelaku bid'ah juga tidak akan mendapat syafaat dari Nabi. Ini sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya. Ala wa inna awalal khalaik yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Makhluk pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Ya, wa innahu ala wa inna sayuja'u birijalin min ummati, akan didatangkan orang-orang dari umatku, fayukhadu bihim dhatas shimal, ya ditempatkan di sebelah kiri, fa aqulu ya rabbi ashabi fa yaqul innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ini hampir mirip dengan hadis telaga tadi ya. Jadi engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Nah, ini menunjukkan pada saat di hari kiamat juga mereka tidak akan mendapat syafaat. Kemudian yang terakhir, mungkin poin terakhir, apakah setiap bid'ah sesat? Betul ya, karena kan hadisnya jelas dong. Kullu bid'atin dolalah. Ya kan? Setiap bid'ah itu sesat.
Jadi kullu itu kan adalah lafaz yang cukup kuat yang menunjukkan keumuman. Nah, bid'ah yang disebut oleh Nabi tentu memiliki makna secara syariat. Ya, makna secara syariat yang sebagaimana tadi didefinisikan. Ya, jadi dia diada-adakan dalam hal agama. Ya, yang menyerupai syariat, tujuannya untuk berlebih-lebihan dalam ibadah. Ya, nah adapun perkataan sahabat misalnya ataupun ada perkataan ulama yang menyebut ada bid'ah yang bagus, bid'ah yang baik, ya kan? Itu tidak masuk dalam pengertian ibadah secara pengertian bid'ah secara syariat tadi. Itu hanya menyebut bid'ah dalam makna bahasa. Karena secara bahasa bila itu yang baru yang diadakan, baik berkenaan dengan agama ya, ibadah ataupun yang lain. Gitu. Ya, jadi atau ada dasarnya dalam syariat. Kalau ada dasarnya dalam syariat, ya maka itu tidak termasuk hakikat bid'ah sebenarnya. Ya, seperti perkataan Umar bin Khattab, yaitu ketika mengadakan kembali tarawih berjamaah. Karena kan Rasulullah hanya melaksanakan tarawih berjamaah dengan para sahabat itu hanya 3-4 malam saja. Ya, sekitar 3 malam lah. Malam keempatnya Rasul tidak keluar, artinya sholat sendiri. Akhirnya masing-masing tidak melakukan sholat tarawih bulan Ramadan secara berjamaah, dan itu terus berlangsung seperti itu sendiri-sendiri. Ya, di zaman Abu Bakar juga sama seperti itu. Nah, barulah di zaman Umar, ketika di masjid itu jadi tidak teratur, ya, orang sholat masing-masing, jadi tidak teratur ya suaranya gitu, bacaan-bacaannya. Nah, maka oleh Umar ditunjuk imam, ya kan, untuk mengimami berjamaah sholat tarawih. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ni'matil bid'atu hadhi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ya, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Nah, bid'ah yang disebut oleh Umar bin Khattab ini bid'ah secara bahasa. Artinya pernah ada sempat tidak dilakukan lalu dihidupkan kembali, tapi dalam syariatnya ada, yaitu pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi kenapa setelah 3 malam tidak keluar lagi? Karena khawatir orang menganggap ini wajib, padahal ini sunnah. Jadi takut memberatkan bagi umatnya. Ya kan, dasarnya ada dalam syariat. Dan itu sunnah, sebetulnya itu sunnah, hanya disebut bid'ah secara bahasa. Ya kan? Disebut bid'ah secara bahasa. Nah, itu jugalah yang kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i, ada yang disebut bid'ah ada bid'ah ada bid'ah hasanah. Itu bid'ah yang disebut bid'ah hasanah, itu bid'ah secara bahasa saja. Ya, bukan dalam pengertian artinya benar-benar bid'ah. Kalau bid'ah sesuai dengan pengertian syariat tadi, semuanya sesat sebagaimana disebut dalam hadis. Jadi yang disebut oleh para ulama, Imam Syafi'i termasuk para ulama yang lain, ya Ibnu Abil Sultanul Ulama ya Izz bin Abdus Salam, bahkan sampai membagi bid'ah itu kan ada 5. Ya, ada bid'ah wajib, bahkan bid'ah wajib, ya sunnah, haram, makruh, mubah. Itu hanya penggunaan istilah bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah syariat. Ini misalnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, salah seorang ulama yang menjelaskan hal itu, ya, bahwa itu tuh maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah syariat. Kenapa? Karena dia disebut bid'ah itu karena memang pernah sempat tidak dilakukan tuh, gitu ya. Padahal ada dasarnya dari Nabi, lalu dihidupkan kembali. Ya, lalu dihidupkan kembali. Nah, sebetulnya itu adalah sunnah, bukan bid'ah.
Ya, seperti misalnya dalam syarah Ibnu Daqiqil Id ya, dalam mensyarah hadis ini, hadis arba'in ini, beliau mengatakan fa'amma tafriqul usul allati la tahruj an sunnah. Adapun tafriq ya, cabang ya dari usul-usul yang tidak keluar dari sunnah. Jadi ada dasarnya dalam sunnah. Ya, jadi tidak sempat dilakukan oleh Nabi ya karena memang belum ada kebutuhan misalnya untuk itu. Seperti misalnya membukukan Al-Qur'an ya, jadi mushaf. Ya, di zaman Abu Bakar dikumpulkan, lalu di zaman Utsman dijadikan satu mushaf. Itu kan di zaman Nabi belum dilakukan. Tapi dilakukan oleh masa sahabat. Nah, ini bukan termasuk bid'ah secara hakiki ya, hakikat dalam syariat. Walaupun dia kadang disebut bid'ah secara bahasa saja. Ya. Jadi membukukan Al-Qur'an misalnya, termasuk juga kitab-kitab ya tentang ilmu-ilmu dalam Islam. Kitab bahasa Arab ya, kitab ilmu fikih, ilmu hadis dan sebagainya. Itu kan keilmuan Islam baru muncul berkembang kan di masa berikutnya. Bahkan di masa tabi'ut tabi'in. Zaman sahabat belum ada membukukan gitu. Kecuali tadi yang pertama kan Al-Quran. Kemudian membukukan hadis juga baru di zaman tabi'in atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis. Ya kan? Nah, baru masa tabi'ut tabi'in itu dibukukan berbagai bidang ilmu Islam. Ilmu fikih, ilmu akidah dan sebagainya. Nah, ini tidak termasuk bid'ah secara istilah syariat. Ya kan, ya ada dasarnya dalam sunnah gitu ya, bahwa itu untuk mengembangkan ya keilmuan Islam dan sebagainya, jelas dasar syariatnya. Jadi itu yang perlu kita ketahui tentang masalah bid'ah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Pertama terima kasih kepada Pak Ustadz dan panitia yang mengangkat kajian mengenai topik tentang hal ini. Karena kita akui bersama bahwa topik ini adalah topik yang sering dihindari Pak Ustadz, baik dalam tataran kajian maupun tataran diskusi. Karena potensinya dianggap menimbulkan perpecahan. Bahkan mereka yang mengingatkan tentang hal ini, tentang kebid'ahan ini, sering dianggap tidak toleran. Nah, pertanyaannya punten ada 3 Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukumnya apabila kita mengetahui sesuatu tersebut adalah dalilnya lemah, kemudian bahkan dalilnya tidak ada, tetapi kita tetap melakukan atau bahkan mendukung kebid'ahan tersebut, padahal kita tahu jelas-jelas hukumnya itu lemah atau bahkan tidak ada dalilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dibenarkan apabila dalam pengambilan keputusan-keputusan itu tidak didasarkan kepada dalil, tapi lebih didasarkan kepada kebiasaan di masyarakat. Jadi seakan-akan posisinya itu menjadi berbalik Pak Ustadz. Jadi kebiasaan masyarakat dahulu yang didahulukan, baru kemudian kita mencari dalil mana yang cocok pada kebiasaan tersebut. Nah, apakah hal tersebut dibenarkan? Dan yang ketiga, yang terakhir, mengenai dalil mengenai Telaga Al-Kautsar. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalil tersebut cukup lemah Pak Ustaz, sehingga tidak mampu menggugah atau bahkan menguatkan para pelaku bid'ah atau pendukung kebid'ahan terhadap tindakannya tersebut? Apakah dalil tersebut cukup lemah sehingga tidak mampu menguatkan mereka Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Kita jawab dulu atau langsung aja ya? Oh, jawab dulu ya. Jadi yang pertama,
Apa tadi Pak yang itu? Apa lagi? Hukum orang yang sudah mengetahui ya dalilnya lemah, ya, bahkan tidak ada dalil misalnya, dia mengamalkan, ya tentu yang tidak ada dalil, ya, tidak mengetahui dalil ataupun dalilnya lemah, doa ini tidak bisa diamalkan, tidak bisa dijadikan hujah. Kalau orang memaksanya itu bisa terjatuh kepada kebidahan itu, ya, bisa terjatuh kepada kebidahan. Nah, kecuali yang memang para ulama sejak dulu tuh ada perbedaan pendapat, ya. Jadi dalilnya ini bisa dipahami secara beragam, ya. Makanya para ulama berbeda pendapat, ada yang memahaminya begini, ada yang memahaminya begini, gitu ya. Walaupun tentu ya kebenaran itu kan satu, yang benar itu satu. Makanya kan kata Rasulullah, orang yang beristihad itu bisa benar bisa salah. Artinya kalau ada perbedaan pendapat, berarti kan ada yang benar, ada yang salah. Ya kan, kata Rasul, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa idza akhta falahu ajrun. Ya, seorang hakim, ya, seorang ulama, apabila beristihad, kalau dia benar maka dia dapat 2 pahala. Kalau dia keliru dalam istihadnya, dia akan mendapat 1 pahala. Artinya perbedaan pendapat itu ada yang benar, ada yang keliru, ya kan. Karena memang tersembunyinya gitu ya, perlu digali perbedaan pendapat para ulama. Nah, ini tentu kita tidak memastikan bahwa yang berbeda, yang keliru itu pasti beda, tidak. Karena mereka berusaha untuk memahami dalil-dalil itu, gitu ya. Jadi tidak memastikan beda. Nah, ataupun bisa jadi orang atau ulama berbeda pendapat apakah suatu amal ini beda atau tidak. Nah, itu ada itu. Jadi perlu dibedakan. Jadi ada yang memang sebenarnya para ulama yang diakui gitu ya, keilmuan mereka sepakat loh itu beda. Ya, ada yang diperselisihkan, ya, kebid'ahannya apakah bid'ah atau tidak. Ada juga yang diperselisihkan lebih rendah lagi, ya, tidak sampai ke derajat bid'ah. Jadi harus dibedakan. Ya, ada tingkatannya, gitu ya, ada tingkatannya. Nah, kalau diperselisihkan misalnya apakah bid'ah atau tidak, nah di sini masih ada toleransi. Misalnya dalam hal kunut subuh. Kunut subuh itu diperselisihkan oleh para ulama apakah dia bid'ah atau tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu bahkan dianggap sunnah, ya kan. Kalau dalam mazhab Hanafi itu disebut bid'ah. Bahkan Abdullah bin Umar itu pernah mengatakan itu bid'ah. Ya, kemudian juga ada sahabat yang lain yang menyebut ini bid'ah yang diada-adakan. Jadi berarti itu perbedaan dalam menilai bid'ah atau tidak, sehingga dalam hal ini bisa bertoleransi. Tidak bisa kemudian, oh kamu jangan mengatakan bid'ah dong, nggak bisa, karena ada dasarnya, ya kan? Gitu. Nah, memang agak ini ya, agak tajam ini masalah kunut, karena yang satu membidahkan, yang satu justru sunnah. Ini bertolak belakang, gitu ya, bertolak belakang. Ya, karena memang dasarnya itu adalah memang ada hadisnya itu, tapi hadis itu perbedaan dalam menilai apakah hadis itu sahih atau dhaif. Ya, setelah sahih pun dalam memahaminya bahwa itu tuh bukan khusus untuk subuh tapi kunut nazilah gitu. Itu kan. Jadi ada yang memang diperselisihkan kebid'ahannya. Nah, tentu misalnya kita ya memilih ya masing-masing ya. Dan ada satu prinsip, meninggalkan yang dikhawatirkan kebid'ahan itu lebih baik daripada yang melakukan yang dia lakukan kesunahannya. Ya kan, daripada bid'ah jadi dosa bukan jadi ibadah.
nggak ditinggalkan. Apalagi dia cuma sunnah hukumnya kan gitu. Ya. Nah, jadi apa namanya, seperti itu dilihat dulu permasalahannya seperti apa ya. Gitu, secara prinsip kalau orang ya sudah memahami, sudah meyakini gitu ya, dengan ilmunya dia harus mengikuti sesuai ilmunya. Ya, karena kan beribadah itu dengan dasar ilmu gitu. Sejauh mana pengetahuan dia, makanya harus terus belajar, jangan berhenti belajar. Ya, kemudian yang kedua tadi apa? Apakah dibenarkan pengambilan keputusan berdasarkan kebiasaan masyarakat? Nah, itu sebenarnya nggak bisa, karena yang menjadi dasar keputusan hukum dalam agama ya, hukum dalam agama itu ya adalah dalil Quran dan Sunnah. Nanti masyarakat ya harus disesuaikan dengan dalil itu, bukan mengikuti kebiasaan. Nah, cuma nanti ada cara dakwah, tahapan dakwah itu beda lagi. Bukan mengambil keputusannya, tapi bagaimana menerapkan hukum itu di masyarakat. Hukumnya udah tahu nih, kan perlu ada tahapan mereka supaya paham dulu kan gitu. Ya, supaya pemahaman itu masuk ke mereka dulu agar mau kemudian dengan sadar mengamalkan, tidak langsung secara drastis dipaksakan begitu. Itu metode dakwah aja, bukan dalam masalah pengambil hukumnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah dalil telah dihauskan? oh ya, itu cukup kuat karena apa namanya, muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Nah, kemudian kenapa sih mereka tidak tergugah, tersentuh? Ada syubhat gitu, ada yang membuat kerancuan, yaitu apa namanya, terkecoh dengan pembagian ulama terhadap bid'ah tadi. Ada bid'ah saya, ada bid'ah hasanah. Mereka bermudah-mudahan dalam mengikuti itu, salah paham terhadap perkataan Imam Syafi'i tadi yang membagi itu, dianggapnya ini bid'ah juga, bid'ah hasanah. Jadi untuk menentukan hasanah atau tidak itu nggak sembarangan. Nah, mereka sembarangan dianggap itu bid'ah hasanah. Padahal yang disebut oleh para ulama tadi dengan bid'ah hasanah itu tadi sebenarnya dia bukan bid'ah, ada landasannya sunnah. Baik dalam asal syariatnya termasuk dalam tata cara. Ingat ya. Ini sangat penting sekali, dalam asal syariat dan tata caranya harus ada dasarnya dalam sunnah. Seperti tadi tarawih berjamaah, ya kan? Tarawihnya kan asal syariatnya tuh tarawih dilakukan kan oleh Nabi, dicontohkan. Itu asal syariatnya ada. Dalam tata caranya itu dilakukan dengan berjamaah. Ada nggak asalnya dalam syariat? Dicontohkan nggak oleh Nabi tarawih berjamaah? Ada. Maka itu sunnah, bukan bid'ah. Tapi kalau hanya sebatas asal syariatnya ada, tata caranya nggak ada, asal tata caranya, ini termasuk bid'ah. Jelas. Seperti tadi, sholat kan ada secara asal syariat, yang namanya sholat ada, tapi buat tata cara sendiri, itu bid'ah. Makanya para ulama di mazhab Syafi'i pun ya, seperti Imam Nawawi dan yang lain, membid'ahkan sholat rogoib misalnya, sholat yang dilakukan di pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Itu para ulama membid'ahkan. Ya, jadi orang-orang yang terkecoh itu mereka tadi salah paham ya, terkecoh dengan perkataan ulama dan tadi bermudah-mudahan menilai oh ini bid'ah hasanah, padahal nggak bisa sembarangan. Ya, seperti membuat zikir-zikir sendiri dengan tata cara sendiri. Zikir secara asal syariatnya kan ada, tapi ketika dibuat tata caranya sendiri dengan model-model tertentu, dengan hitungan tertentu, bahkan diiringi dengan menari gerakan-gerakan, ya, mereka sampai kayak orang mabuk. Itu kan yang dilakukan oleh tarekat, tasawuf, itu banyak sekali kebid'ahan. Baik itu tadi dalam akidahnya, termasuk dalam ritual ibadahnya. Ya. Nah, ini di penyebabnya itu, maka harus diluruskan pemahaman mereka ya yang apa namanya, menganggap perkataan ulama tadi yang membagi itu bid'ah itu. Padahal yang disebut bid'ah hasanah itu sebenarnya bukan bid'ah, hanya secara bahasa saja.
dia sebenarnya dia sunnah gitu. Ya, silakan Pak. Ada. Sebetulnya tadi Ustaz sudah membahas sedikit ya pertanyaan saya. Awalnya sih saya bertanya menyambung pertanyaan Anda yang pertama dan kedua. Jadi terkait zikir Ustaz. Jadi kan memang dilakukan biasanya masing-masing sendiri-sendiri. Nah kaitannya sekarang banyak beberapa masjid menyelenggarakan majelis zikir. Nah kemudian itu tidak apa beberapa orang membid'ahkan beberapa orang ini bid'ah sana. Nah mohon pencerahannya Ustaz terkait majelis zikir itu. Kemudian ketika memang kita terlibat tidak langsung tapi memfasilitasi, nah itu apakah memang termasuk kelompok dalamnya juga gitu, seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Nah untuk zikir ya secara bersamaan berjamaah ya dengan dinyaringkan, ini jelas sekali ada para ulama yang mengatakan sepakat ya para ulama itu bahwa itu adalah suatu kebid'ahan. Ya, para ulama sepakat ya itu adalah suatu kebid'ahan. Misalnya saya ini banyak ya perkataan para ulama bahkan di Madzhab Syafi'i sendiri gitu kan. Ini kalau saya bacakan panjang ya, tapi intinya seperti itu. Ya. Nah, jadi itu ya. Karena memang jelas zikir itu kan dengan berdoa zikir dengan pelan-pelan gitu ya, tidak dikeraskan. Ya dan juga kalau dikeraskan itu hanya dalam tujuan untuk mengajarkan. Ketika mengajarkan, yang namanya mengajarkan supaya jelas, supaya terdengar, supaya diikuti gitu. Masa setiap saat diajarin terus? Orang udah bisa ya udah masing-masing zikirnya ini. Nah jadi gini, tadi masih nyambung ya dengan pertanyaan sebelumnya. Ketika ada perbedaan ini ya, apalagi tadi ya seakan-akan dihindari ya untuk dibahas, untuk didiskusikan. Padahal dalam menyikapi perbedaan, ya perselisihan, itu disikapi dengan apa? Dengan ilmu, bukan oleh perasaan. Kalau perasaan nggak akan selesai. Ya, udah menghargai gitu perasaan. Agama ini bukan dengan perasaan. Ya, kita menjalankan agama itu dengan ilmu. Adapun orang misalnya yang belum sampai pemahamannya ya, belum ngerti dan sebagainya. Nah, itu ada tahapan dakwah. Tentu kita juga kan tidak bersikap keras. Yang namanya dakwah kan harus lemah lembut. Orang belum paham, belum ini kan gimana caranya? Ya, tapi disikapinya dengan ilmu, jelas ada dalilnya, penjelasan ulama bagaimana cara memahami yang benar. Disikapi dengan ilmu, disampaikan sesuai kembali kepada Quran dan Sunnah. Makanya jelas ayatnya, fa in tanazatum, jika kalian berselisih farudhu ilallahi wa rasulih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena Quran dan Sunnah ini ada petunjuk-petunjuk yang jelas. Ya, petunjuk-petunjuk yang jelas yang mungkin belum disadari oleh sebagian orang. Gitu ya. Jadi di antara para ulama juga begitu, ketika mereka berpendapat, kembali lihat lagi Quran dan Sunnahnya. Di situ ada petunjuk yang jelas. Jangan kemudian dianggap kabur gitu, seakan-akan Quran dan Sunnah nggak bisa dipahami. Para ulama itu ilmu mereka dari mana? Ya dari menggali Quran dan Sunnah. Berarti kan ada petunjuk yang jelas dari sana. Ya. Nah, ketika ada perbedaan pendapat, mana pendapat yang lebih dekat pemahamannya, ya, lebih kuat kepada petunjuk Quran dan Sunnah, maka itu yang dipakai. Ya, bukan kembali kepada perasaan tadi. Ya, menghargai perasaan dan sebagainya.
gitu. Dan kita juga sebagai orang beriman ya, yang berilmu itu orang beriman itu sikapnya ilmiah, ya kan, legowo gitu. Ketika ditunjukkan bukti, ya itulah yang diikuti. Jangan kemudian merasa gengsi ya untuk merubah pendapat. Karena orang beriman itu setiap saatnya kan belajar. Thalabul ilmi itu kan setiap saat, rabbi zidni ilma. Nah, orang belajar itu kan artinya dia ingin ada tambahan ilmu lalu mengikuti. Sehingga apa yang sebelumnya, hal-hal yang belum dia ketahui yang dia lakukan, ketika dia kemudian dapat ilmu baru, dia akan berubah mengikuti ilmu yang dia ketahui itu. Kalau orang kemudian tidak mau berubah gitu ya, tetap pada pendiriannya, ya artinya dia tidak belajar. Kalau begitu tidak menuntut ilmu, ya kan begitu ya. Makanya jangan gengsi, kata Umar bin Khattab, ya janganlah kemudian terus menerus di dalam kebatilan padahal sudah jelas. Ya, arruju ilal haq, kata Umar, arruju ilal haq khairun minan tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik dari terus menerus dalam kebatilan. Gitu. Jadi apa yang diputuskan kemarin, kata Umar, berbeda dengan yang kita putuskan sekarang. Begitu ya. Jadi jangan menghalangi diri kita untuk menjadi lebih baik, mengikuti yang benar. Jangan menutup diri. Ya. Barangkali itu ya, mudah-mudahan ada lagi, silakan. Ini masih penasaran. Topiknya sangat menarik, sangat. Ya. Menyikapi tadi pendapat yang terakhir. Jadi memang ada seperti batas tipis, Pak Ustaz, antara penerapan dakwah dengan lembut gitu ya. Tapi kemudian berlarut-larut. Dengan kalau misalkan dakwah itu tidak boleh keras, karena kalau misalkan begitu akan ada perpecahan. Nah, apalagi kalau kemudian pendapat-pendapat ini ada kaitan juga dengan misalkan salah satu pendukung kepada kegiatan-kegiatan yang kebid'ahan ini memiliki finansial yang tinggi untuk memberikan support kegiatan-kegiatan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengambil titik kapan kita harus mengambil keputusan untuk menerapkan dalil, atau kapan waktunya kita harus menunggu dulu gitu. Karena pasti di setiap keputusan, apalagi yang bertentangan dengan tradisi masyarakat, sebagian besar mayoritas masyarakat yang dilakukan, pasti akan ada tumbukan-tumbukan itu pasti. Dan kalau kita menghindari tumbukan tersebut, kapan akan terhindarnya gitu dari hal-hal kebid'ahan ini? Ya, lagi-lagi kan kita berdakwah itu adalah berusaha, ya. Berusaha menjelaskan dan tidak pernah bosan, Pak. Dan pada akhirnya yang memberi hidayah itu kan Allah. Itu yang kita harus meyakini itu. Jadi nggak tahu mereka akan berubahnya kapan, ya itu kan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berdakwah, melakukan sebisa yang kita lakukan. Ya kan, kalau misalnya pelaksanaan yang sesuai sunnah, yang sesuai syariat bisa kita terapkan di satu masjid, ya kita terapkan di situ. Ketika belum bisa diterapkan di yang lain, ya kan, ya kita tetap berdakwah dengan cara yang kita bisa. Ya kan, yang pada akhirnya itu dari hidayah, ya masalah hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi kita hanya berusaha aja, ya sekemampuan kita, ya dengan tadi berlandasan kepada ilmu, menyampaikan sesuai dengan ilmu ala basiro, ya ala basiro. Karena kalau orang beriman yang hatinya terbuka, ya insya Allah mereka akan menerima sebetulnya. Ya, karena jadi ilmu itu harus kebodohan itu harus diatasi dengan ilmu. Orang melakukan itu biasanya karena tidak tahu, karena kebodohan, karena ikut-ikutan saja. Kan manusia itu sebenarnya sudah dibekali oleh Allah akal kan untuk berpikir gitu.
Ya kan? Nah, bisa jadi kita kurang maksimal dalam dakwah, nah maka maksimalkan ya sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Baik, mungkin itu ya jawabannya. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya, sudah jam 6 lebih ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz yang sudah menjelaskan dengan sedemikian detailnya. Dan sebenarnya saya juga ada pertanyaan, Ustaz, cuman takut bid'ah. Di luar kebiasaan, biasanya jam 6 beres. Ala kulli hal, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita semua ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan juga Allah karuniakan keistiqomahan pada kita semua dalam menuntut ilmu agama ini, dan semakin bertambah ilmu kita, mudah-mudahan semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, insyaallah hari ini kajian jam 9 bersama Al Ustaz Dr. Nasruddin Salim MPDI yang akan membahas tentang cemburu, ya, antara cemburu itu atas dasar keimanan atau cemburu dari syaitan gitu ya. Yang memiliki keluhan waktu, kami tunggu kehadirannya jam 9 di Masjid Al-Mubarakah ini. Dan sebelum ditutup, dimohon pada para jemaah untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan di selasar masjid sebelah kanan. Dari awal sampai akhir alhamdulillah kajian berjalan lancar, namun saya mohon izin Ustaz langsung pergi, ada amanah yang harus disampaikan ke Persatuan Islam di Piade, langsung ke sana. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kan materi mah bisa ini lah. Kan ada kurikulumnya. Kayak gini. Oh, di atas apa kali ini? Enggak salah. Siap. Ini ada masih ada ini. Keras. Jadi yang edisi kemarin ada ini, tahu nggak sih? Ada. Edisi mana? Ya, edisi tahun kemarin. Iya, ya. Ini ada lagi. Kamarnya saya kayak Loh, Mbak. Nanti ada. Sementara itu kalau habis sudah semangat itu pasti bukan. Oh iya, sama saya.
Iya. Langsung ke rumah dulu. Siap.